Bagaimana kepadatan arus mudik di Pelabuhan Merak malam ini? Sudah ada Bagus Prasetya di sana. Selamat malam Bagus, apakah arus mudik masih padat hingga sekarang? Baik Yudi dan juga Permisa, selamat malam. Saat ini saya tepat berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten, di mana untuk kondisi malam ini di puncak arus mudik 2026 dapat Yudi dan Permisa lihat di belakang saya, memang ada antrian kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal, akan menyeberangi ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan inilah kondisi malam hari ini Yudi dan Permisa, di mana memang untuk hingga malam ini memang terdapat antrian di kantong-kantong parkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, di mana volume kendaraan yang masuk Pelabuhan Merak untuk malam ini terpantau ramai dan sedang menunggu bongkaran kapal, yang di mana bongkaran kapal itu dibongkar selama 1 jam 15 menit. Artinya kendaraan akan menunggu bongkar muat kapal selama 1 jam, dan juga mereka akan masuk ke dalam kapal, dan di mana ASDP memberlakukan atau menyiapkan setidaknya 50 kapal per hari ini yang akan beroperasional selama 24 jam di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler, di mana Pelabuhan Merak memiliki 7 dermaga pelabuhan, yang di mana setiap dermaga diisi 4 kapal yang nantinya akan bersandar dan mengangkut para pemudik ini ke Pulau Sumatera. Menurut data ASDP Indonesia Ferry, dalam kurun waktu 12 jam ada lebih dari 100.000 penumpang yang telah diberangkatkan menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung, dan total kendaraan pribadi mencapai 28.000 yang sudah diberangkatkan. Jumlah naik 11% dibandingkan periode tahun lalu Yudi, dan jumlah ini akan terus bertambah hingga nanti malam dan besok di puncak arus mudik. Yudi dan Permisa, dapat kami kabarkan bahwa dermaga eksekutif ini memang didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni. Nantinya ASDP juga mengantisipasi kelonjakan dengan adanya single tiket, yaitu single tiket adalah penyamaan tarif tiket reguler atau tarif terendah untuk menyeberangin kapal, di mana tarif eksekutif ditiadakan selama periode arus mudik 2026 ini. Kami menghimbau Yudi dan juga Permisa untuk membeli tiket secara resmi di laman online-nya ASDP, di mana banyak sekali Yudi di sini masih penumpang yang membeli tiket melalui calo, dan harganya pun melambung tinggi Yudi. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporannya. Semoga saja jelang puncak arus mudik semuanya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bagus, selamat bertugas kembali. PT Pelabuhan Indonesia Persero memberangkatkan peserta mudik gratis bersama Pelindo Group 2026 melalui flag off ceremony yang digelar di Buffer Area Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan untuk memberikan manfaat dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode arus mudik Lebaran. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo secara resmi telah memberangkatkan peserta mudik gratis bersama Pelindo Group di Buffer Area Tanjung Priuk. Pelepasan pemudik dengan menggunakan 161 bus ini dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo, Ahmad Muhtasyar. Ahmad Muhtasyar mengatakan mudik gratis bersama Pelindo Group tahun ini berbeda dengan tahun lalu, terutama dari sisi jumlah peserta yang diberangkatkan yang mengalami peningkatan menjadi sekitar 7.570 orang dengan 4 kota besar tujuan dan 13 kota tujuan lainnya di wilayah Indonesia. Jumlah yang mengikuti mudik ini hampir 7.600. Tahun lalu 7.100. Jadi ada peningkatan. Bisnya 161 bis. Yang dari Jakarta ada 50 bis ke 13 tujuan mudik. Ahmad Muhtasyar menambahkan melalui kegiatan ini, Pelindo Group berharap perjalanan mudik para peserta dapat berlangsung dengan lancar dan selamat hingga tiba di tujuan, sehingga momen berkumpul bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri dapat dirasakan dengan penuh kebahagiaan. Seperti inilah kondisinya pemirsa, pemudik motor memadati Pelabuhan Ciwandan. Antrian pemudik tampak memadati pelabuhan di Cilegon, Banten. Mereka antri memasuki kapal yang menyeberang ke Pulau Sumatera. Tercatat ada 13.000 kendaraan sepeda motor dan 12.000 unit truk yang telah diseberangkan ke Pulau Sumatera.
Dan saya ajak Anda pemirsa untuk memantau langsung situasi terkini arus lalu lintas di malam hari ini. Ada rekan Naura Syafika di gerbang tol Cikatama. Selamat malam Naura, apakah sudah terjadi one way nasional Naura? Tadi siang baru saja dilakukan juga diterapkan di gerbang tol Cikampek Utama. One way nasional ini dimulai dari kilometer 70 setelah tap in di gerbang tol Cikampek Utama. Lanjut menuju ke kilometer 414 yang berada di Kalikangkung, Jawa Tengah. Dan harapannya tentu dengan adanya one way nasional ini dapat mengurai kepadatan mengingat hari ini merupakan puncak dari arus mudik Lebaran 2026. Kalau untuk saat ini one way ini memang sudah bisa dirasakan untuk para pemudik yang melintas dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Namun Yudi dan juga pemirsa, tidak hanya dari one way saja yang sudah diterapkan. Kemarin malam juga sudah ada kontraflow yang juga sudah diterapkan dan diberlakukan dimulai dari kilometer 36 lalu lanjut kilometer 47 dan berakhir di kilometer 70 atau lebih tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama. Kalau untuk kontraflow ini memiliki dua jalur yang berbeda, namun memang seperti yang saya dan tim pantau dari tadi sore, untuk kontraflow ini agak sedikit berbahaya bagi para pemudik karena ada dua jalur, namun beberapa pemudik yang berada di jalur A ini ada yang suka tiba-tiba berbelok ke jalur B karena memang sebenarnya untuk kontraflow ini nantinya di akhir atau di ujung dari kontraflow menuju ke gerbang tol Cikampek Utama ini masih ada arahan lagi dari petugas dan juga ada beberapa seperti petunjuk jalan di mana kalau misalnya untuk yang mau terus ke Semarang bisa ambil jalur yang sudah disarankan, kemudian ada juga jalur yang berbeda lainnya. Jadi untuk para pemudik ini yang masuk ke kontraflow lebih berhati-hati lagi dan bisa mengikuti arahan dari petugas yang ada di lapangan. Kemudian terkait dengan apakah ini akan dilanjutkan terus hingga di hari esok atau bagaimana, memang masih bersifat situasional. Namun kalau kita melihat dari informasi pertama yang diberikan untuk one way dan juga kontraflow ini akan dilaksanakan dari tanggal 17 hingga 20 Maret, namun masih memang bersifat situasional untuk pukul ya. Dan tidak hanya dari rekayasa lalu lintas saja, ada juga rekayasa gardu tol. Sekiranya sudah ada 26 gardu tol yang siap melayani dan beroperasi bagi para pemudik yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Palimanan atau Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Kalau misalnya kita lihat dari data yang diberikan Jasa Marga, memang di puncak arus mudik ini terdapat kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan. Sekiranya dari pagi hingga di malam hari ini sudah ada lebih dari 300.000 kendaraan dan ini menunjukkan persentase yang cukup tinggi dari lalu normal, di mana untuk persentasenya ini di atas 90% dari lalu lintas normal. Dan pastinya untuk masyarakat ini kembali dihimbau terkait dengan perjalanan mudik yang harus mengutamakan keselamatan. Kemudian juga salah satunya kalau misalnya Yudi dan juga pemirsa mau melakukan perjalanan mudik, saya titip satu yang kemarin kami pantau sampai hari ini masih pemudik yang sering kekurangan saldo e-tol saat mau tap in di gardu tol sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang dan itu tidak bisa terhindarkan untuk hal itu. Jadi harus top up terlebih dahulu di gardu e-tol. Namun memang memakan waktu yang cukup lebih lama. Jadi pastikan kembali untuk nominal Anda dalam nominal yang cukup untuk bisa melintas di gerbang tol Cikampek. Sementara itu Yudi kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura. Saya juga titip satu, jaga kesehatan selama melaporkan ya. Terima kasih banyak Naura. Selamat bertugas kembali Naura. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali mulai melonjak juga pemirsa, di mana per hari ini tercatat 47.000 kendaraan melintasi tol Cipali, menjadi 97% dibandingkan hari sebelumnya. Kebijakan sistem satu arah pun diterapkan di tol Cipali guna mengurai kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali terpantau mulai mengalami peningkatan signifikan jelang puncak arus mudik Lebaran. Sejak pukul 00 hingga 09 pagi waktu Indonesia Barat tercatat 47.000 kendaraan telah melintasi tol Cipali, meningkat 97% dibandingkan volume pada jam yang sama di hari sebelumnya. Pengelola jalan tol dan petugas kepolisian pun menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way, mulai kilometer 72 Cipali hingga kilometer 414 Kalikangkung. Penerapan pola satu arah ini pun cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan kendaraan yang melintas tol Cipali, di mana situasi lalu lintas yang mengarah ke timur pada hari ini terpantau ramai lancar dan tidak ada terjadi lalu lintas yang tersendat.
Kendaraan yang melintas di jalur tol Cipali terpantau masih dapat melaju dalam batas kecepatan normal. Adapun kendaraan pribadi mendominasi dan mayoritas kendaraan yang melaju menuju arah timur bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya, yakni plat B. Sementara itu, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki tempat peristirahatan atau rest area di sepanjang jalan tol Cipali, maka pihak rest area memberlakukan kebijakan durasi maksimal hingga 30 menit bagi pengemudi yang hendak beristirahat atau menjalankan ibadah. Rekayasa lalu lintas dengan skema one way juga mulai diterapkan di gerbang tol Kalikangkung ruas jalan tol Semarang-Batang. Langkah ini diambil seiring dengan mulai meningkatnya volume kendaraan melintas dari Jakarta menuju Semarang-Solo. Petugas kepolisian dan operator jalan tol mulai menerapkan rekayasa lalu lintas dengan skema satu arah atau one way di gerbang tol Kalikangkung, ruas jalan tol Semarang hingga Batang pada hari ini. Secara total ada 21 gardu tol di gerbang tol Kalikangkung yang telah dibuka khusus melayani kendaraan keluar dari arah Jakarta menuju Semarang hingga Solo. Volume kendaraan yang melintas di tol Kalikangkung juga sudah mulai mengalami peningkatan, di mana dalam 24 jam terakhir tercatat 31.000 kendaraan melintas keluar dari Jakarta menuju Semarang hingga Solo. Adapun puncak arus mudik diprediksi terjadi hari ini dengan perkiraan kendaraan melintas mencapai lebih dari 71.000 kendaraan. Sementara itu, selain one way, petugas juga menerapkan skema lalu lintas ganjil genap yang akan diterapkan secara situasional hingga 20 Maret. Sejumlah kebijakan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan guna mengurai kepadatan lalu lintas selama perjalanan mudik Lebaran, sekaligus meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan tol. Lantas bagaimana lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung? Sudah ada rekan Anissa Rizkia. Selamat malam Anissa, di gerbang tol Kalikangkung apa ada kepadatan di sana, Anissa? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung memang malam hari ini saya bisa katakan lebih landai dibandingkan pada pukul 2 siang tadi hingga pukul 5 sore. Dimana memang kalau dilihat begitu ya, tren peningkatan ini lebih banyak pemudik melakukan perjalanan untuk sampai di gerbang tol Kalikangkung ini. Kepadatannya didominasi di jam 2 siang hingga pukul 5 sore. Yang mana kalau dilihat begitu ya dari data yang berhasil kami himpun dari pukul 6 pagi tadi hingga sore hari ini sudah menembus angka 32.000. Padahal kalau dibandingkan di hari sebelumnya biasanya 32.000 kendaraan ini adalah data kumulatif selama 24 jam. Dan dari PT Jasa Marga Semarang Batang pun juga memperlihatkan begitu ya, bahwa untuk data per jamnya ini sudah tembus hingga angka 4.200. Itu artinya memang sesuai prediksi bahwa di tanggal 18 Maret 2026 ini menjadi puncak arus mudik. Namun kami pun juga terus melihat di lapangan bahwasannya antisipasi juga dilakukan selain one way nasional yang diberlakukan sejak pukul 1 dini hari tadi malam, yang mana tadi kami juga sempat menyaksikan bahwa dari adanya one way ini cukup mengurai kepadatan yang terjadi di gerbang tol Kalikangkung. Dan selain itu juga antisipasi one way lokal juga akan diberlakukan. Saat ini sedang proses sterilisasi jalur, yang mana nantinya dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 ini yang nantinya akan dilanjutkan menuju ke kilometer 460. Namun ini masih situasional, melihat situasi malam hari ini masih cukup landai. One way lokal ini akan diberlakukan apabila nantinya volume kendaraan yang melintasi di gerbang tol Kalikangkung ini mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu juga Yudi, memang saat ini selain adanya gerbang tol utama, maksud kami adalah gardu tol utama yang diberikan oleh PT Jasa Marga Semarang Batang, adanya penambahan gardu satelit. Nah, ini banyak masyarakat
masyarakat ataupun pemudik yang belum mengetahui letaknya di mana. Apabila Anda melintasi gerbang tol Kali Kangkung, baiknya Anda langsung menuju ke lajur paling kiri. Karena memang kalau dilihat begitu ya, di lajur paling kiri ini masih lengang, tidak ada antrean kendaraan untuk melakukan tapping kartu. Ada 9 total dari gardu tol satelit yang ditambahkan, dan untuk keseluruhan ada 21 gardu tol untuk melayani para pemudik yang hendak melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Untuk sementara saya kembalikan kepada Yudi yang ada di studio. Banyak Anissa sudah melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Semoga saja lalu lintas lancar ya di arus mudik pada malam hari ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali Anissa.